nggak keluar, yang keluar itu ini. Jadi pada saat fotokopi KTP yang keluar yang ini. Nah ini sebelum kita ke solusinya ya, sebelum ke solusinya. Ini masalah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayuris, teman-teman. Oke, sebelum kita membahas ke videonya, sedikit senggol-senggol kawan-kawan dulu semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga pastinya kalian sehat selalu, kawan. Karena ini sudah musim ya. Ini karena pergantian musim. Dan saya juga sudah mulai terganggu penciuman, kawannya. Yang penting tidak terganggu keuangan. Nah, itu yang penting, Bang. Oke, mungkin seperti itu. Semoga kalian sehat pastinya, kawan. Semuanya tanpa saya sebut satu persatu. Dari yang pasti penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bang. Mungkin itu. Oke, buat teman-teman juga yang baru bergabung di channel Dirayuris, saya mohon dukungan kalian untuk menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Thank you, kalian gokil, the best. Oke, di video kali ini sangat penting ya, buat pengguna mesin fotokopi yang terkhusus pengguna generasi IR 6000, 5000, 6020, 5020, kawannya. Karena mungkin ya teman-teman sebagai pengguna, masalah yang saya angkat di video ini sebetulnya yang ada hubungannya atau mengalami kerusakan atau tanda-tanda di bagian CCD. Normalnya dan seharusnya seperti teman-teman ketahui di video-video sebelumnya, seharusnya kalau kerusakan CCD itu mengeluarkan error 225. Itu baru menunjukkan ke CCD-nya. Oke, kawan? Tapi di video kali ini saya akan share ke kalian yang saat ini, sementara ini ya, itu menunjukkan ada kerusakan di CCD tanpa mesin itu tidak error, tapi ada gejalanya dan ada hasilnya seperti apa. Kali ini saya akan share ke teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke situ, kita sebatang dulu. Yang bilang banyak bacot, urusan nggak ngurus, Bang. Saya kalau buat video gini semangat, Bang, karena saya akan nge-share ilmunya ini, Bang. Ini penting sekali nih buat teman-teman ya. Nah, saya akan lanjut langsung ambil contohnya. Kebetulan yang bermasalah itu mesin di sini, saya nggak sempat kemarin-kemarin dan barusan saya tertarik, ada ketertarikan saya untuk menyampaikan ke teman-teman. Kebetulan operatornya barusan fotokopi, hasilnya tiba-tiba hitam polos kotak-kotak. Oke, hitam kotak-kotak seperti ini, Bang. Nggak terlalu terang. Tunggu dulu. Oke. Nah, ini masalah yang pertama. Sebentar kita menggunakan kamera lain, kawannya, supaya lebih terang. Oke, kamera. Nah, ini kotak-kotak hasilnya. Hitam kotak-kotak, kawan. Mudah-mudahan terang ya. Nah, ini karena kebetulan adik ini lagi fotokopi itu 3 lembar. Jadi yang keluar 3 lembar itu langsung bergaris kotak-kotak. Oke, mungkin seperti ini supaya lebih terang. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman, kotak-kotak. Dan ini digunakan tadi ada sekitar 3 lembar ya. Karena memang fotokopi 3 lembar ya. Ini ada 3 lembar sama ya. Kotak-kotaknya sama, 3 lembar juga keluar, Bang ya. Jadi hasil itu nggak nampak. Oke, nah teman-teman dulu lihat dulu ini. Nah, posisinya, gambarnya terutama. Nah, ini. Oke. Nah, ini saya bakalan share. Kemudian langkah masalah kedua. Ya, masalah kedua, Bang. Ini sudah kelar.
Ya, ini sudah kelar masalahnya seperti ini. Nah, ada masalah kedua. Yang sekali yang Bang. Nah, masalah kedua seperti ini. Jadi motokopi, sempat motokopi, awalnya motokopi KTP. Oke, awalnya motokopi KTP itu, awalnya motokopi KTP, tapi nggak keluar. Yang keluar itu ini. Jadi pada saat motokopi KTP yang keluar yang ini. Nah, ini sebelum kita ke solusinya ya. Sebelum ke solusinya. Ini masalah kedua. Lanjut, tambah melebar. Oke. Oke. Jadi pada saat teman-teman melihat gambar itu, gambar yang barusan ini ya. Jadi saya ceritakan awalnya motokopi KTP, ya, motokopi KTP. Jadi yang keluar itu hitam atau seperti di gambar ini kawannya. Nah, pada saat motokopi KTP yang keluar itu langsung hitam. Itu karena kebetulan di fotokopi itu 3 lembar, itu langsung 3 lembar yang keluar hitam semua. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya apa? Begitu saya ditanya, ya, barusan sementara juga saya posisi ada di sini, jadi saya ditanya, tiba-tiba hitam, bagaimana langkahnya? Saya cuma bilang matikan mesinnya, off-kan mesinnya, menunggu berapa detik, baru on-kan kembali, itu selesai persoalannya. Oke, selesai persoalannya. Jadi yang 3 hitam itu sudah selesai, normal. Nah, ini dalam jarak waktu nggak sampai 5 menit ya tadi ya. Iya kan? Baru kembali. Seperti itu toh. Nah, jadi itu sudah normal Bang ya, keluar hasil. Tapi beberapa menit kemudian ada lagi orang motokopi. Ya, ada yang tiba-tiba lagi motokopi, justru yang keluar padahal tadi bukan motokopi KTP, motokopi yang banyak tulisan berkas, tapi yang keluar itu adalah gambar yang ini, yang pertama yang ada hitamnya, ya. Nah, kemudian lanjut lagi sekalian itu hitamnya itu ini sudah mulai melebar karena 3 lembar Bang, ya. Terus terakhir yang tambah lebar. Tambah lebar Bang ya. Nah. Di sini saya mau kasih tahu teman-teman. Ini saya mau jelaskan ke teman-teman. Jadi sebetulnya masalah yang pertama fotokopi KTP hitam ini, atau teman-teman lihat ya, hasilnya ini. Ini kan sebetulnya sudah selesai. Tapi tetap merekam. Justru motokopi yang tulisan, yang masternya itu berkas, yang keluar malah KTP seperti teman-teman lihat di video ini. Nah, ini masalah yang sudah kelar. Tiba-tiba hitam, awalnya yang motokopi KTP langsung hitam, tiga-tiganya hitam, baru setelah dimatikan di on-kan kembali mesin, itu langsung normal hasilnya. Nah, ini ada orang kedua, ya, orang kedua motokopi berkas, tapi yang muncul seperti teman-teman lihat di sini. Yang fotokopi pertama itu KTP, sementara pas di fotokopi berkas yang keluar adalah yang keluar dari mesin fotokopi itu fotokopi KTP-nya, sama garis-garis kotak itu yang muncul sampai 3 lembar. Oke, teman-teman sudah perhatikan? Oke, stop sampai di situ kawan. Jadi pada saat teman-teman mengalami hal semacam di video ini, ya, mengalami di video ini kotak-kotak kecil dan itu banyak, karena ini menggunakan kertas folio, otomatis memanjang folio ya. Kalau A4 agak pendek, pasti kalian akan menjumpai kotak-kotak seperti ini. Itu 100% saya katakan di sini adalah gejala kerusakan di CCD. Di mananya? Ya, saya memang bukan ahli bagian elektronik Bang ya, tapi saya paham persis kerusakan itu disebabkan ada gejala kerusakan di bagian film IC CCD-nya. Nah, film secara umum mungkin teman-teman tahu ya, berarti cara penyimpanan file ya. Jadi itulah yang sebetulnya yang rusak, yang bermasalah. Cuma
terkadang sewaktu-waktu itu normal, setelah mesin dimatikan, di-on-kan kembali masih bisa normal. Ya. Ya, jadi yang rusak gejalanya itu dari film IC CCD, ya. Di mana itu saya nggak bisa tunjukkan juga, Bang, ya. Tapi kalau orang bagian elektronik, yang bagian perbaikan elektronik mesin fotokopi, saya rasa lebih paham, ya. Kalau memang pawangnya gitu, ya. Nah, ini jarang sekali mengeluarkan namanya kode error 225, Bang. Tidak selamanya kerusakan CCD itu harus mengeluarkan error 225. Bukti nyatanya itu ada di depan kita. Ada di depan teman-teman. Ini fix 100% kerusakan di bagian rangkaian CCD. Yang lebih menjurusnya itu ke arah film IC CCD-nya, Bang. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Pasti muncul pertanyaan. Pasti muncul pertanyaan. Dan harus muncul pertanyaan itu, Bang, ya. Karena rasa keinginan tahuan teman-teman harus bertanya memang. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kerusakan atau gejala kerusakan di rangkaian CCD itu? Tentunya teman-teman di sini tolong dengar baik-baik. Yang menjadi persoalannya, yang membuat CCD itu seperti itu, mengeluarkan hasil hitam-hitam itu salah satunya dari tegangan listrik. Oke? Nah, karena tegangan di sini sudah saya ukur, itu tidak sampai 200, Bang. Jadi terkadang mesin begitu di-on atau mesin menyala, atau mesin sebelum mesin beroperasi, itu kentara sekali di lampu atau di balon itu redup sekali, Bang. Bahkan ketika posisi kondisi di sini cuaca lagi kondisi hujan, yang terjadi sudah kesering kalinya saya saksikan sendiri. Mesin itu begitu di on mau hampiri sampai 1 jam baru mesin itu ready, karena nggak panas, Bang. Mesin itu pun tidak error. Mesin ini, ya, mesin seperti teman-teman lihat di sana itu. Nah, mesin sana. Mesin yang di sana itu, Bang, ya. Nah, itu tidak error, Bang, tapi tidak panas. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena kendalanya itu masalah sumber awalnya adalah kelistrikan. Kalau teman-teman bertanya, kilometernya ini dipasangkan yang MCB yang bisa 2300, tapi bukan di situ masalahnya. Tapi adalah sumber kelistrikan yang tidak mencapai 200 voltase outputnya. Itu tidak mencapai, Bang. Terakhir saya ukur kemarin, waktu dari awal PLN datang memasang kilometer ini, itu hanya mencapai 175. Jadi 175 volt yang keluar. Nah, itu sangat-sangat minim sekali, Bang, ya. Untungnya mesin yang digunakan ini adalah menggunakan trafo yang 110 volt. Ya, biasanya kalau tegangan tidak beres alias tidak normal seperti itu biasanya dihantam power. Ketika teman-teman menggunakan mesin yang 220 volt tanpa menggunakan pembatas, katakanlah trafo atau stapol. Itu rawan yang dihantam pertama kali yang saya dapat kemarin, ya. Tidak lama, cuma saya nggak buat videonya. Itu baru dikasih jalan mesin sekitar 1 minggu, itu langsung jebol power, ya. Karena dari tegangan instalasi kabel-kabelnya itu kecil. Akhirnya saat itu saya meminta ganti kabel baru, ya, untuk mesin, ya. Karena setiap colokan terminal saya ukur itu berbeda-beda. Sampai akhirnya power supply-nya jebol, Bang. Nah, itu yang penting. Jadi buat teman-teman yang peminat, ya, yang minat untuk buka usaha fotokopi, atau teman-teman sebagai pemula pengguna mesin fotokopi, ketika mendapatkan masalah seperti ini, pasti pelariannya adalah ketegangan kalian tidak normal, tidak stabil. Jadi kalian, teman-teman, akan rawan mengganti namanya CCD. Harganya cukup lumayan, Bang, ya. Nah, itu teman-teman perhatikan. Jadi buat teman-teman yang minat untuk buka usaha fotokopi, ya, yang kalian persiapkan yang paling utama adalah kelistrikan, Bang. Karena itu sangat
menguras budget kalian, atau menguras kantong kalian, atau menguras dompet kalian teman-temannya. Karena mesin itu membutuhkan tegangan paling tidak 200 volt. Kalau bisa, kalau kita ikuti standar bawaan mesin, standar pabrik, itu seharusnya 220 volt. Mau yang 110, mau yang 220, yang jelas output yang keluar dari tegangan kelistrikan teman-teman itu seharusnya 220 volt. Kalaupun tidak bisa 220 volt, 100 volt, 200 volt, tapi tegangan itu tidak turun, tidak naik, itu yang stabil bang. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, khususnya pengguna-pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Intinya, sebelum mesin kalian, sebelum CCD-nya lebih parah, lebih baik kalian selamatkan, perbaiki kilometer kalian, tegangan kalian, sebelum kerusakan parah di CCD-nya, ya. Karena cukup lumayan mahal, itu dia di atas 1 jutaan kalau teman-teman beli, bahkan mungkin lebih, ya. Ya, itu tergantung di mana teman-teman beli. Nah, untuk mengantisipasi itu, kalau saran saya sebelum rusak parah, karena kalau rusak parah itu kawan, biar mesin dimatikan itu tetap sudah hitam-hitam terus gitu, sama sekali nggak bisa gitu. Itu berarti sudah parah. Tapi sepanjang kejadiannya seperti di video ini, di mesin yang kita tes tadi itu, ya, itu setelah dimatikan berapa detik atau berapa menit di on-kan kembali sudah normal. Tapi terkadang dalam 1 minggu, kadang 1 kali, 2 kali muncul. Nah, seharusnya sebelum ini parah, ya, sebelum betul-betul rusak CCD-nya, lebih baik selamatkan, perbaiki kilometer teman-teman. Itu saja saran saya, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya pengguna-pengguna mesin fotokopi atau teman-teman yang berminat untuk usaha fotokopi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, supaya yang lain juga paham bang. Artinya bisa mendapatkan edukasi ini, ya. Edukasi dari video Dirayuris ini bang, ya. Karena ini saya rasa kalau saya pribadi, ini sebetulnya sangat bermanfaat buat teman-teman pengguna mesin fotokopi, ya, sebelum parah, ya. Ya, seperti itu bang. Kalau saya istilahnya mau jahat-jahat, ya nggak perlu dikasih tahu, supaya nanti kita dapat uang banyak kan. Rusak CCD. Artinya kalau yang begini masih bisa diselamatkan, walau ini bahwa ini bukan CCD-nya, tinggal diganti, dapat uang saya bang, dapat CCD lagi bang, ya. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu bang. Oke, mungkin seperti itu. Silahkan share ke teman-teman yang lain, share sebanyak-banyak mungkin, ya. Baik itu share lintas Indonesia bang, atau lintas Asia ke negara-negara lain, silahkan share bang. Karena saya rasa video ini bermanfaat lah pastinya bang. Oke, then next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.